semuanya, nama saya Iko Mangsunakarsana dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan mempresentasikan sejarah Indonesia yang berjudul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru. Orde Baru adalah istilah politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto pada tahun 1996 hingga jatuhnya pada Mei 1998. Yang pertama yaitu masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Tritruna naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi presiden tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari peraturan politik Indonesia. 2. Surat Pemerintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak apriratif terhadap tuntunan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Kemudian, stabilitasi politik dan perbaikan ekonomi. 1. Stabilitasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1965. 2. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1974. 3. Penerapan dwi fungsi ABRI konsep. Dwi fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang keamanan negara maupun bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang Hankam namun juga non-Hankam. 4. Rehabilitas ekonomi Orde Baru. Program rehabilitas ekonomi Orde Baru dilakukan berdasarkan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya
masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensi kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus demikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. 5. Pembangunan jangka pendek direncanakan melalui pembangunan 5 tahun pelita yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Kemudian yaitu integrasi Timur-Timur. Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yakni Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu menjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Yang terakhir yaitu dampak dan kebijakan politik ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suatu aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dan bertumbuh ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Mungkin sekian presentasi dari saya, Iko Manfredkasana, kelas 12 IPA 1. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.